Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nadia dengan NIM 190207033. Nah, untuk soal yang pertama jawabannya yaitu Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup dalam ilmu fikih sendiri menyangkut tentang semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Hukum yang diatur dalam ilmu fikih sendiri terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, salah, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang telah disebutkan sebelumnya meliputi hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, yaitu hukum-hukum tentang ibadah. Dan ruang lingkup selanjutnya yaitu hukum-hukum yang berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya atau hablum minan nas, baik itu secara pribadi ataupun kelompok dalam segi finansial, yaitu hukum muamalah. Yang ketiga yaitu hukum munakahat atau pernikahan, di mana hukum ini mengatur manusia dalam keluarga mulai dari awal hingga akhir. Yang terakhir yaitu hukum jinayat atau perdata, di mana hukum ini mengatur manusia dengan kegiatan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Jawaban yang kedua yaitu secara umum, akidah merupakan sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dari dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Secara bahasa, akidah ini diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah diantaranya yang pertama ada ilahiyat, yaitu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu nubuat, yaitu yang berkaitan dengan pembahasan para utusan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nabi dan rasul Allah, dan juga kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ruhaniyat, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan makhluk gaib, diantaranya meliputi malaikat, iblis, dan juga jin. Dan yang terakhir ada samaiyat, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan hal alam gaib seperti alam kubur, neraka, alam kubur, surga, dan juga neraka dan lainnya. Nah, mempelajari akidah bagi muslim merupakan suatu kewajiban, di mana dengan mempelajari hal tersebut membuat kita semakin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa, meningkatkan amalan yang baik, dan memiliki fondasi agama yang kuat yang tidak akan mudah goyah atau ragu. Yang ketiga yaitu tasawuf merupakan ilmu yang membahas masalah mengenai pendekatan diri kepada manusia, yaitu melalui pencucian ruhnya dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang istiqamah, sehingga tujuan akhir dari tasawuf adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya, sehingga tersingkap tabir atau hijab seorang hamba kepada Tuhannya. Makna lain dari tasawuf makna lain dari ilmu tasawuf yaitu ilmu tuntutan yang dapat menyampaikan manusia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'rifah merupakan jalan yang sebaik-baiknya untuk mengenal Allah, kemudian mengenal dirinya sendiri. Nah, dalam tasawuf ini sendiri, kedudukan seseorang menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan maqam. Untuk mencapai posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi harus melewati proses yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, dapat juga dipahami bahwa proses yang dilalui para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makam-makam yang banyak, dari makam yang paling rendah sampai pada makam yang paling tinggi. Nah, konsep mahabbah sendiri merupakan upaya, proses, dan prosedur yang ditempuh oleh para salikin untuk dekat dengan sesuatu yang teramat dicintai, mencurahkan perhatian, menghabiskan waktu, merasa asyik dengan idaman hati, tidak mau berpisah sedikit pun dengan kekasih hati, dan yang terpenting tidak mau berpaling dari cintanya, yaitu sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, konsep dari ma'rifatullah merupakan sebuah upaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya,
yang diawali dengan pensucian jiwa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sebagai hati nuraninya. Yang keempat itu ruang lingkup ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini sendiri menurut pendapat Al-Zarkashi merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyimpulkan kandungan hukum dan juga hikmahnya. Dalam penafsiran Al-Quran sendiri, terdapat 4 metode yang berkembang dan masing-masing dari metode tersebut mempunyai kriteria tersendiri. Nah, metode penafsiran Al-Quran yang pertama ada metode tahlili, yaitu merupakan atau analisis, yang merupakan metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, penyesuaian kalimat satu dengan kalimat lainnya, asbabun nuzul, nasikh dan mansukh yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Nah, para ulama sendiri membagi wujud tafsir dengan metode tahlili ini kepada 7 macam tafsir. Yang pertama ada yaitu tafsir at-tafsir bil al-ma'sur, at-tafsir bil ar-ra'i, at-tafsir as-sufi, at-tafsir al-fiqhi, at-tafsir al-falsafi, at-tafsir al-ilmi, dan at-tafsir al-adabi al-ijtimai. Ada juga yang membagi dari segi praktiknya menjadi 2 bentuk, yaitu ma'sur dan ra'i. Sedangkan penyajian karya tafsir meliputi bahasa, hukum, ilmu pengetahuan, mistik, filsafat, dan sastra sosial kemasyarakatan. Yang kedua yaitu ada metode ijmali atau global, yaitu penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud dari Al-Quran secara global atau umum, yang berbeda dengan metode ijmali yang hanya menjelaskan tafsir sendiri secara terperinci. Nah, yang ketiga yaitu metode muqarrin, di mana metode penafsiran Al-Quran ini dilakukan dengan menemukan perbandingan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara unsur yang kurang benar, atau untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan unsur-unsur yang berbeda tersebut. Yang keempat yaitu metode maudhu'i atau tematik. Metode ini merupakan penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik tersebut. Kemudian dicarikan kaitan antara ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan. Kemudian akan ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling berkaitan tersebut. Yang kelima yaitu hadis. Secara struktural dan fungsi disepakati oleh kaum muslimin. Hadis ini sendiri disepakati oleh kaum muslimin sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Sejarah perkembangan hadis ini sendiri untuk pembukuannya sedari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in keberadaannya sangat dijaga. Ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat minim orang yang dapat membaca dan menulis, maka upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hadis yaitu dengan menekankan kepada para sahabat untuk menghafal, memahami, memelihara, memantapkan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta menyebarkan hadis-hadis tersebut kepada orang lain. Nah, walaupun penulisan hadis secara resmi belum dilakukan, bukan berarti para sahabat pada masa tersebut tidak melakukan penulisan atau pengkodifikasian hadis secara individu. Nah, pembukuan awal hadis ini sendiri resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dilakukan karena beliau khawatir terhadap kehilangan dan ketidakpercayaannya
dan ketidak terpeliharanya hadis-hadis Nabi. Beliau khawatir dengan meninggalnya para sahabat saat peperangan menyebabkan menyebarnya para ulama ke berbagai wilayah, dan juga diiringi oleh wafatnya para ulama-ulama penghafal hadis akan muncul hadis-hadis palsu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis yang dilakukan secara resmi para ulama saat itu, yang sangat bersemangat melakukan pembukuan atau pengkodifikasian hadis. Nah, pembukuan selanjutnya dilanjutkan pada abad kedua dengan sangat sistematis. Akan tetapi, pembukuan hadis pada abad 2 ini dilakukan tanpa penyaringan. Pembukuan hadis yang dilakukan mencampurkan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta hadis Nabi, sehingga pada masa ini kitab-kitab hadis yang ditulis terdapat hadis marfu', mauquf, dan hadis maqtu'. Pembukuan hadis yang dilakukan pada abad ketiga, mereka memisahkan pendapat-pendapat dari para sahabat, fatwa-fatwa tabi'in dengan hadis Nabi. Nah, periode ini para ulama melakukan pembukuan hadis lebih dalam lagi, yaitu dengan mencari hadis-hadis Nabi ke berbagai kota lain. Usaha yang dilakukan oleh Bukhari berlangsung selama 16 tahun untuk membukukan kitab sahihnya, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Muslim, dan begitu seterusnya. Nah, periwayatan hadis ini adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis tersebut kepada rangkaian periwayatan dengan menggunakan istilah atau lambang tertentu. Adapun untuk metode periwayatan hadis sendiri terbagi menjadi dua metode, yaitu periwayatan secara lafzi dan periwayatan secara maknawi. Periwayatan hadis secara lafzi atau al-riwayah bil-lafzi merupakan seorang perawi yang menyampaikan hadis secara letterlek, yaitu dengan lafal yang diterimanya tanpa adanya pengubahan, penggantian, penambahan maupun pengurangan sedikit pun. Nah, periwayatan secara maknawi sendiri yaitu periwayatan bil makna lazim didefinisikan sebagai seorang rawi menyampaikan hadis dengan lafal dari dirinya sendiri disertai keterangan arti hadis dengan tanpa melakukan penambahan maupun pengurangan. Nah, soal yang terakhir, yang keenam, yaitu ruang lingkup kajian filsafat Islam. Nah, yang pertama, menurut tokoh Al-Kindi menyatakan yang paling luhur dan mulia di antara seni manusia adalah filsafat yang bertujuan untuk menyingkap hakikat kebenaran dan bertindak sebagai kebenaran itu sendiri. Nah, sejalan dengan Aristoteles, Al-Kindi menamakan metafisika dengan filsafat pertama. Di penghujung risalahnya, Al-Kindi menyebutkan Allah dengan kebenaran al-haq yang bertujuan filsafat. Maka satu yang benar al-wahid al-haq adalah yang pertama, sang pencipta, sang pemberi rizki pada ciptaannya. Demikian tafsiran definitif Al-Kindi tentang penggerak yang tidak tergerakkan atau unmovable mover versi Aristoteles. Nah, penafsiran macam ini yang menjadi ciri utama dari sistem filsafat Al-Kindi. Tokoh yang kedua yaitu tulisan dari Ar-Razi, bahwa Ar-Razi menganut filsafat doktrin 5 kekal, yaitu Tuhan, universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. 5 kekal tersebut dapat dipahami secara logis dari kenyataan adanya alam benda yang empirik ini. Alam benda itu pasti tersusun dari materi pertama dan senantiasa membutuhkan ruang. Karenanya, ruang harus ada, dan ruang dari segenap materi yang ada disebut dengan ruang absolut. Materi atau alam benda ini terkena hukum perubahan. Nah, perubahan ini kelak memunculkan apa yang kita sebut sebagai masa. Orang bisa membatasi masa ke dalam hitungan jam, hari, minggu, tahun, dan seterusnya. Dan masa yang dibatasi itu disebut dengan waktu. Adalah sesuatu yang abstrak apabila materi yang ada ini muncul dari ketidakadaan atau tidak pernah ada, atau berubah menjadi tiada. Materi akan tetap ada dan berubah selamanya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.